Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to CISP Channel Sharing and Learning. Salam sejahtera buat teman-teman pejuang NIP ASN P3K 2021. Oke, pertama aku mau ucapkan dulu selamat buat teman-teman yang sudah lulus tahap administrasi. Semoga lancar ya nanti pelaksanaan tes dan juga sampai tahap pemberkasan. Amin. Oke, jadi nih teman-teman untuk pelaksanaan tesnya sendiri ya di web resmi itu diperkirakan akhir bulan Agustus ini. Ada yang mencantumkan 23 Agustus, ada juga edaran resminya juga 30 sampai dengan 3 September ya 2021. So memang tidak ada banyak waktu lagi. Jadi ini memang waktu yang paling tepat buat teman-teman untuk gaspol belajarnya, bukan untuk rebahan dan santai-santai lagi. So, kita kali ini akan lanjut lagi dengan bahas tentang teori belajar ya. Bagaimana bedakan teori belajar dengan keywordnya. Ini adalah modul pedagogik 2021 P3K ya. Sebenarnya aku pernah bahas sih sebelumnya tentang rangkuman teori belajar ini dan ada latihan soalnya juga. Yang kali ini aku akan bahas lebih ke soal-soalnya gitu. Jadi memperdalam lagi tentang teori belajar tersebut. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa teman-teman untuk like video ini, subscribe sebagai bentuk dukungan terhadap channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan lebih semangat lagi untuk menghadirkan konten-konten materi buat teman-teman semuanya belajar sampai nanti tes P3K gitu. Nyalakan juga lonceng notifikasi ya supaya teman-teman tidak ketinggalan kalau aku upload video. Dan boleh juga nih follow IG aku di cispi_47 ya buat di situ ada mungkin rangkuman materi juga ya dalam bentuk gambar gitu yang simple buat teman-teman pelajari. Dan yang belum gabung di grup Telegram bisa cek ya linknya ada di deskripsi. Oke, let's go. 1. Bu Ratna adalah guru bahasa Inggris di salah satu SMP negeri. Dalam salah satu pembelajarannya, murid dikatakan sudah belajar apabila mampu berbicara bahasa Inggris dengan lancar. Teori belajar yang diterapkan oleh Bu Ratna adalah, silakan teman-teman dibaca dulu. Dijawab ya, nanti teman-teman hitung dapat berapa skor benernya. Ya, di sini kita lihat keywordnya ya, dikatakan murid-murid itu sudah belajar nih. Nah, kalau sudah mampu berbicara bahasa Inggris, artinya di teori belajar tersebut mementingkan hasil akhirnya ya. Nih, kalau anak-anak sudah bisa berbicara, tidak pada prosesnya. Sudah jelas, jawaban soal nomor 1 adalah behaviorisme. Oke, next. Soal nomor 2. Seorang siswa belum dapat berhitung pembagian, walaupun ia sudah berusaha giat dan gurunya sudah mengajarkan dengan tekun. Namun, jika anak tersebut belum dapat mempraktekkan perhitungan pembagian, maka ia belum dianggap belajar karena ia belum dapat menunjukkan perubahan perilaku sebagai hasil belajar. Pernyataan di atas adalah definisi belajar menurut teori. Ya, di sini ya ada kata-kata perubahan perilaku nih. Lalu ada kata-kata hasil belajar. Nah, itu adalah ciri-ciri dari teori belajar behaviorisme. Perubahan perilaku artinya di sini. Nih, perubahan perilaku itu kan ini belajar pembagian. Nah, kalau belum bisa pembagian berarti dia belum belajar. Itu prosesnya mah nggak dianggap penting di sini ya. Lalu lebih mementingkan kepada hasil belajar. Gitu. Ciri-ciri dari teori belajar behaviorisme. Lanjut. Nomor 3, dalam kegiatan pembelajaran, keterlibatan siswa secara aktif amat penting. Proses belajar akan berjalan dengan baik jika materi pelajaran atau informasi baru beradaptasi dengan struktur kognitif yang telah dimiliki seseorang. Apabila dalam pembelajaran IPS, guru melihat proses belajarnya untuk mengukur hasil belajar siswa, maka teori belajar yang cocok digunakan adalah behavior, kognitif, konstruktivis, humanis, atau cyber. Oke, di sini keywordnya lebih ke ini ya teman-teman. Nah, informasi baru beradaptasi dengan struktur kognitif yang telah dimiliki oleh seseorang. Itu artinya informasi baru dikaitkan dengan struktur kognitif atau apa ya pengetahuan awal yang dimiliki oleh siswa.
Itu adalah ciri-ciri dari teori belajar kognitif. Kogni ya, ingat-ingatnya artinya pengetahuan. Next. Soal nomor 4. Menurut teori ini bahwa dalam proses pembelajaran, siswa yang harus mendapat penekanan. Mereka yang harus aktif mengembangkan pengetahuan mereka, bukan pengajar atau orang lain. Teori belajar yang dimaksud adalah kognitif, behavior, construct, human, atau cyber. Ya, di sini ada kata-kata aktif ya. Oke, jadi kita bisa eliminasi yang behavior sebenarnya di sini. Lalu, aktif. Antara kognitif dan konstruktivis itu memang sama-sama aktif. Lebih mementingkan keaktifan peserta didik dan juga proses ya daripada hasilnya. Tapi di sini yang lebih lagi adalah peserta didiklah yang harus mengembangkan pengetahuan mereka, bukan pengajar atau orang lain. Oke, aktifnya dalam hal apa? Aktifnya dalam hal mengembangkan pengetahuan. Ini adalah ciri-ciri dari teori belajar konstruktivisme. Oke, mungkin ada yang bingung membedakan konstruktivis dan juga kognitif. Nah, kalau aku bilangnya konstruk ya, jadi kita ingat-ingatnya ini deh, konstruk. Itu artinya membangun. Jadi di situ peserta didik itu aktif dalam membangun pengetahuannya, mengembangkan pengetahuannya. Kita sebagai guru hanya menjadi fasilitator. Di situ kita bebaskan peserta didik nanti untuk mencari, menggali, berpikir kritis lagi gitu ya. Sementara kalau kognitif ya, di sini kognitif atau kogni itu lebih ke pengetahuannya. Jadi apa sih aktifnya di situ? Aktifnya di situ adalah struktur kognitif yang dimiliki oleh peserta didik itu tadi ya, dikaitkan dengan struktur kognitif kemampuan awal yang ada pada peserta didik tersebut. Nah, bedanya adalah di situ. Satu lagi, kalau kognitif itu dia lebih memperhatikan perkembangan. Jadi perkembangan kognitif dari peserta didik tadi. Oke, next. Ya, sementara ini ya, humanisme. Dari kata human artinya manusia. Ya, itu tadi, memanusiakan manusia. Teori apapun, mau itu tokoh apapun ya, siapapun, kalau tujuannya untuk mengaktualisasikan peserta didik, untuk peserta didik yang dicita-citakan itu seperti apa, itu nanti bisa masuk ke dalam teori human. Jadi memang human ini yang abstrak ya dibandingkan yang lain gitu ya. 5. Sebelum memulai pembelajaran, Bu Sumi menanyakan kepada siswanya apa yang mereka tahu tentang makanan khas di daerah masing-masing. Ada yang jawab makanan khas dari Jawa, Palembang, dan Sumatera. Dalam pembelajaran tersebut, teori yang diterapkan adalah behave, kogni, construct, cyber, atau human. Oke, kita dapat keywordnya di sini sebelum memulai ya. Lalu ditanyakan tentang makanan khasnya. Jadi supaya tahu nih peserta didiknya itu tahu nggak sih tentang makanan khas daerah masing-masing gitu ya. Artinya di sini yang dilakukan oleh Bu Sumi adalah nantinya mengaitkan pengetahuan yang akan dipelajari dengan pengetahuan awal peserta didik ini yang mereka tahu tentang makanan khasnya. Berarti jawaban untuk soal nomor 3 adalah yang B, kognitivis. Soal nomor 6, perhatikan pernyataan berikut. Pemahaman dan retensi akan meningkat jika materi pelajaran disusun dengan menggunakan pola atau logika tertentu dari sederhana ke kompleks. Belajar memahami akan lebih bermakna daripada belajar menghafal. Agar bermakna, informasi baru harus disesuaikan dan dihubungkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki oleh siswa. Nah, adanya perbedaan individu pada diri siswa perlu diperhatikan, dan seterusnya ya. Hal di atas merupakan penerapan dari teori belajar, behave, kogni, construct, human, ataukah gestalt.
Ya, pasti semuanya sudah dapat keywordnya di sini ya. Yaitu tadi ada kata-kata retensi. Oke, lalu menghubungkan pengetahuan yang telah dimiliki oleh siswa tadi. Dikaitkan ya. Lalu apalagi ya? Nah, di sini belajar lebih bermakna daripada menghafal. Jadi bukan belajar menghafal gitu, lebih kepada memahami. Ya, banyak di sini ciri-ciri ya, keyword-keyword yang kita dapatkan dan jawabannya adalah yang kognitif. Mudah ya? 7. Belajar adalah perolehan pengetahuan, sedangkan mengajar adalah memindahkan pengetahuan ke orang yang belajar atau siswa. Siswa diharapkan akan memiliki pemahaman yang sama terhadap pengetahuan yang diajarkan. Artinya, apa yang dipahami oleh pengajar atau guru itulah yang harus dipahami oleh murid. Hal tersebut adalah ciri-ciri teori belajar. Behave, construct, cognitive, human, atau nativisme ya. Oke, di sini kita tahu ada kata-kata memindahkan pengetahuan ya. Artinya pengetahuan yang ada pada guru tersebut kita transfer saja gitu. Ini lebih ke proses menghafal gitu ya dan lebih memperhatikan ke hasil. Di sini peran guru ya. Peran guru di sini kata-katanya adalah siswa itu diharapkan memiliki pemahaman yang sama terhadap pengetahuan yang diajarkan. Artinya siswa itu tidak diberi kebebasan untuk menggali lagi pengetahuannya. Oke, kita dapat keywordnya di sini ya. Jawabannya adalah yes, behaviorism. Next. Soal nomor 8. Berikut ini tidak termasuk ciri-ciri teori behaviorisme. Oke, yang tidak ya. Mengutamakan unsur-unsur kecil, bersifat mekanistis, menekankan pada peranan individu dalam proses pembelajaran, atau menekankan pentingnya individu melakukan latihan. Ya, mengutamakan unsur kecil, oke. Mekanistis, ya. Peranan individu dalam proses, di sini ada kata-kata proses. Menekankan pentingnya individu melakukan latihan, ya, trial and error ya. Di situ memang latihan-latihan. Oke, ya sudah jelas ya, karena yang C itu dia lebih ke proses, artinya bukan ciri teori behaviorisme. Teman-teman harus ini apa namanya ya, teliti karena kadang ini tidak kita baca gitu. Jadi harus teliti lagi ketika membaca soalnya ya. 9. Menurut teori belajar ini, apa yang telah diketahui peserta didik akan sangat menentukan apa yang akan menjadi perhatian, dipelajari, diingat maupun dilupakan, yaitu teori belajar. Behave, kognitif, construct, human, cyber. Ya, ini ya udah kata-katanya yang sudah diketahui. Artinya di sini mengaitkan pengetahuan dari peserta didik itu dengan kemampuan awalnya ya. Sudah langsung kita dapat keywordnya di sini adalah teori dari kognitif. Nanti kita lanjut dengan tokoh-tokohnya ya di belakang ya. 10. Teori ini lebih tertarik pada pengertian belajar dalam bentuknya yang paling ideal daripada pemahaman tentang proses belajar sebagaimana apa adanya. Teori yang dimaksud adalah behave, cognitive, construct, human, atau cyber. Keywordnya adalah manusia yang ideal, yang dicita-citakan. Artinya dia mementingkan peserta didik itu sendiri, mementingkan individu yang belajar, memanusiakan manusia. Human ya, humanistic. Next. 11. Ketika anak mempelajari perkalian, maka terjadi proses integrasi antara penjumlahan yang telah diketahui dan perkalian atau info baru. Hal tersebut dikenal dengan asimilasi, akomodasi, ekuilibrasi, enaktif, atau ikonik.
Oke, teori biasa ya teman-teman. Di sini jadi kalau anak itu mempelajari perkalian, nanti ada proses integrasi antara jadi apa yang sudah dikuasai diintegrasikan dengan informasi baru yang didapat. Nah, itu adalah apa teman-teman? Asimilasi. Betul ya, ini kurang L-nya. Iya, jadi asimilasi itu kan proses perubahan apa yang dipahami sesuai dengan struktur kognitif. Jadi apabila individu menerima informasi atau pengalaman baru, maka informasi tersebut akan dimodifikasi sehingga cocok dengan struktur kognitif yang sudah dimiliki. 12. Jika anak diberi soal perkalian, artinya anak sudah dapat mengaplikasikan atau memakai prinsip perkalian dalam situasi baru. Hal tersebut dikenal dengan asimilasi, akomodasi, ekuilibrasi, enaktif, atau ikonik. Oke, jadi kalau yang tadi itu ya, ketika anak sudah ada punya prinsip penjumlahan di situ, ketika mempelajari perkalian maka ada integrasi antara tadi pengurangan yang sudah dikuasai sebelumnya itu ya dengan materi baru yaitu perkalian. Nah, setelah itu anak diberi soal perkalian. Di situ anak dapat memecahkan masalah tersebut, bisa diaplikasikan atau dengan kata lain nih, memakai prinsip perkalian dalam situasi yang baru gitu. Jadi kan tadi yang sudah diberikan terlalu diaplikasikan dengan bentuk soal yang lain gitu ya. Nah, itu adalah langkah yang kedua setelah asimilasi, adalah tahap akomodasi gitu teman-teman. Jadi akomodasi itu proses perubahan struktur kognitif sehingga dapat dipahami apabila struktur kognitif yang sudah dimiliki harus disesuaikan dengan informasi yang diterima. Jadi memang ini semacam hierarki ya, harus berjenjang gitu. 13. Penyeimbangan tendensi bawaan untuk mengorganisasikan pengalaman agar mendapatkan adaptasi yang maksimal dalam teori kognitif disebut, silakan dibaca teman-teman. Nah, di sini keywordnya adalah penyeimbangan ya. Jadi kalau yang tahap tadi asimilasi dan akomodasi itu terjadi keseimbangan, maka itulah yang dinamakan dengan ekuilibrasi. Tapi kalau tidak adanya keseimbangan antara akomodasi dan asimilasi tadi, itu yang disebut dengan disekuilibrasi gitu. Diingat-ingat ya teman-teman, ini masuk ke teori belajar kognitif dari Piaget. 14. Silakan dibaca dulu deh teman-teman. Iya, terus nanti dijawab ya. Oke, jadi di sini keywordnya apa sih yang kita dapat di soal nomor 14? Ya, di soal ini kita dapat keywordnya itu melalui simbol. Jadi simbol itu mau simbol bahasa, matematika, logika, dan lain sebagainya. Sudah mulai berpikirnya abstrak ya. Itu adalah salah satu tahap perkembangan kognitif yang dikemukakan oleh Brunner, yaitu tahap simbolik, teman-teman. Ya, mudah ya. Next, soal nomor 15. Seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal, merupakan tahap perkembangan kognitif yang disebut. Oke, kita dapat keywordnya di sini ya, gambar dan juga ada visualisasi verbal. Artinya, kalau berupa gambar itu adalah tahap ikonik. Iya, betul sekali. Jadi kalau tadi simbolik itu dia berupa abstrak ya, simbol bisa itu bahasa, bisa itu matematika, angka, dan lain sebagainya. Kalau ikon itu dalam gambar. Jadi urutannya memang yang pertama adalah dari enaktif. Enaktif itu berhubungan dengan lingkungan, yaitu bisa juga dengan benda nyata gitu ya teman-teman. Lalu yang kedua ikonik, berupa gambar, visual gitu ya. Dan yang terakhir adalah simbolik, sudah mulai bisa berupa apa ya yang lebih abstrak lagi, berupa simbol-simbol seperti itu. Next, 16.
Stimulus respon itu teori dari aliran behavioristik yaitu, silakan teman-teman dibaca dulu lalu dijawab. Iya, jadi stimulus respon di sini adalah teori connectionismenya dari Thorndike. Di situ yang menyampaikan 3 dalil atau hukum dalam belajar. Yang B, law lagi, operant conditioning. Itu adalah teori dari Skinner. Iya, tepat sekali. Yang C, social learning theory. Teori sosial ya, belajar teori sosial itu adalah Bandura. Teori keterhubungan itu disampaikan oleh Guthrie, lalu classical conditioning itu dari Pavlov. 17. Ausubel, salah satu tokoh dalam teori belajar kognitif, mengemukakan gagasannya mengenai cara membuat urutan isi pengajaran yang menjadikannya lebih bermakna, yaitu urutannya dari umum ke rinci, sebagai strategi utama untuk mengorganisasikan pengajaran yang disebut dengan istilah hierarki belajar, analisis tugas, subsumptive sequence, kurikulum spiral, atau teori skema. Oke, Ausubel ya, ini terkenal juga dia dengan urutan-urutan pembelajaran yang bermakna itu tadi, yang disebut dengan C, tepat sekali, subsumptive sequence. Sementara yang A di sini, hierarki belajar, itu adalah teori dari Gagne. Lalu kurikulum spiral di sini itu Brunner ya. Dan teori skema adalah Piaget. Yang tadi kita pelajari di awal itu asimilasi, akomodasi, dan equilibrium. Next, seorang guru akan menyampaikan materi baru dalam kelas yang dia miliki. Sebelum memulai proses belajar mengajar, guru tersebut memastikan siswanya siap untuk mengikuti pembelajaran yang akan disampaikan dengan memberikan aktivitas yang menarik perhatian siswanya agar dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar. Langkah yang dilakukan guru tersebut termasuk salah satu penerapan teori belajar. Brunner, Thorndike, Bandura, Skinner, atau Hull ya. Jadi ini ada kata-kata siap ya, law of readiness. Sudah kita bahas sih tadi connectionisme itu ya. Itu adalah teori belajar dari Thorndike. Betul sekali, jawaban untuk soal nomor 18 adalah yang B. Oke, sekian teman-teman materi yang bisa aku sampaikan kali ini, semoga bermanfaat ya. Dan minta maaf jika ada salah-salah kata dalam menyampaikan informasi ini. Teman-teman tetap semangat belajarnya, semoga bisa dimudahkan ya, dilancarkan dalam belajarnya. Nanti tesnya juga dimudahkan, bisa lulus ASN 2021. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.